Oke ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah hari ini akan menerangkan tentang untuk kelas 5. Ustazah akan menerangkan tentang materi sumber energi. Nah, jadi nanti di sini ada kelas 5 sama kelas 4. Kelas 4-nya nanti Ustazah akan mengajarkan materi sumber energi. Ustazah akan menjelaskan itu. Kemudian nanti yang kelas 5 Ustazah akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang media cetak atau elektronik. Ya. Jadi hari ini karena yang lain wali kelas yang kelas 5 belum masuk, jadi Ustazah akan menggabungkan kelas, akan menjadi satu. Oke, Ustazah akan menerangkan untuk kelas 4 dulu. Ya, kelas 4 itu Ustazah tadi bilang mau menerangkan bab sumber energi. Oke ya. Jadi gini, di kehidupan kita sehari-hari kita itu bisa melakukan kegiatan. Nah, semua kegiatan itu pasti membutuhkan energi, ya toh? Nah, situ energi itu apa? Energi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha maupun kerja. Nah, energi itu disebut juga tenaga. Jadi, makin banyak kerja yang kita lakukan, makin banyak yang tenaga yang kita keluarkan. Nah, sebelum kita belajar Ustazah akan tentang energi ini dan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan mempelajari energi panas dan bumi beserta sifat-sifatnya ya. Jadi di sini tuh ada energi panas. Coba siapa yang tahu energi panas itu apa? Oh iya betul, energi panas ya. Jadi sumber energi panas itu bermanfaat kan bagi kehidupan manusia. Contohnya apa? Contohnya kita lagi menyetrika. Terus habis itu, bukan. Itu sumber energi listrik ya. Oh iya betul. Sumber panas itu menyetrika. Terus jadi sumber panas itu yang menimbulkan panas disebut sumber energi panas. Nah, jadi contohnya ya untuk mengeringkan pakaian itu apa? Pakai matahari, terus menyetrika pakaian menggunakan setrika, dan memasak makanan menggunakan kompor. Jadi itu menghasilkan panas semua kan jadinya. Terus ada lagi perpindahan energi panas. Jadi di sini jika berada di dekat api unggun, kita kan juga merasakan panas ya. Hal ini disebabkan tubuh kita itu menerima energi panas dari api. Panas yang berpindah disebut apa? Siapa tahu? Kalor ya, betul sekali kalor. Terus jadi ada konduksi. Ada berbagai bentuk sumber energi. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama itu ada konduksi. Jadi konduksi itu adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian atau medium tersebut. Kemudian contohnya ada sendok. Sendok itu terasa panas ketika kita mengaduk kopi. Kan karena dia ngalir ya besi, jadi menghantarkan panas. Kemudian ada konveksi. Konveksi itu ada perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Misalnya air yang panas akan bergerak naik.
Terus ada radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya panas matahari sampai ke bumi dan panas api itu dapat dirasakan. Kemudian ada energi bunyi. Nih, jadi energi bunyi itu contohnya ya, kan hampir setiap hari kita mendengarkan ya, mendengar berbagai macam bunyi saat ada HP, terus kemudian ada radio, ada televisi, ayam berkicau, terus orang berbicara, itu namanya sumber bunyi ya. Kemudian mungkin untuk kelas 4-nya sekian ya, karena waktunya Ustazah singkat ya. Jadi nanti Ustazah akan memberikan tugas untuk yang kelas 4. Tugasnya nanti Ustazah berikan ya. Oke, untuk kelas 4 sudah. Ustazah pindah ke kelas 5. Jadi untuk kelas 5 tadi kan Ustazah bilang mau menerangkan tentang bahasa Indonesia, materi, media cetak maupun elektronik. Nah, di sini Ustazah akan menerangkan, jadi media itu membedakan apa ya, kan media cetak maupun elektronik. Jadi iklan itu merupakan suatu informasi yang ditujukan pada masyarakat mengenai barang maupun jasa. Biasanya iklan itu dibuat semenarik mungkin agar dapat mencuri perhatian pembaca dan calon konsumen. Nah, terus tujuan iklan itu apa? Jadi tujuan iklan itu adalah memperkenalkan suatu produk atau jasa agar konsumen itu terpengaruh untuk membeli. Iklan itu ada 2 macam. Ada iklan media cetak, ada iklan media elektronik. Nah, di sini Ustazah akan memecahkan iklan media cetak. Maksudnya Ustazah akan menerangkan ya, iklan media cetak dan iklan elektronik. Iklan media cetak itu iklan yang menggunakan sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan. Contohnya ada surat kabar, ada koran, ada majalah, ada pamflet. Nah, saat ini tuh media cetak kan semakin berkembang ya, karena memanfaatkan kemajuan teknologi. Terus ada surat kabar nih, kemudian ada surat kabar media cetak itu juga mempunyai ciri-ciri umum ya teman-teman ya anak-anak. Ada yang pertama, ada disebarkan melalui media cetak, kemudian dituliskan menggunakan bahasa semi formal dan formal, kemudian pemasangannya disesuaikan mengikuti kolom dan baris. Terus berisi tulisan dan gambar yang menarik, hanya bisa dilihat atau bisa dibaca, bukan hanya promosi produk ya, tapi juga lowongan kerja. Dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Kemudian apalagi, jadi terus itu tadi ya media cetak. Yang sekarang media elektroniknya, iklan media elektronik. Jadi iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan media elektronik sebagai wadah dalam proses penyebarannya. Ada banyak sekali contoh yang bisa kita temukan dari iklan jenis ini, seperti internet, televisi, maupun radio. Iklan elektronik ini terbagi menjadi 2, yakni hanya suara, audio, suara dengan tampilan gambar, audio visual, iklan dengan suara di media radio, iklan dengan gambar di internet, sementara iklan audio visual di televisi. Nah,
Namun, iklan media elektronik juga mempunyai ciri umum, yaitu bahasa yang digunakan menarik dan mudah dipahami. Kemudian, punya durasi atau waktu yang singkat. Pilihan kata banyak menonjolkan informasi penting. Pemilihan kosakata harus menunjukkan sasaran yang dituju. Iklan ditampilkan suara atau dengan gambar. Oke, baik ya. Sudah selesai, sudah menerangkan untuk materi kelas 5. Materi iklan media cetak dan elektronik. Terus jadi untuk yang kelas 5 saya juga memberikan tugas ya. Nanti dikerjakan di rumah semuanya. Oke. Oke, baik. Cukup sekian ya hari ini. Ustazah akan menutup pelajaran hari ini. Terima kasih telah mendengarkan Ustazah. Jadi besok tugasnya dikumpulkan ya. Oke, kelas 4 dan kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.